Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan nama-nama presiden masing-masing. Presiden Jokowi. 1. Penerapan perlindungan HAM pada masa Presiden Jokowi. Pada masa kepemimpinan Jokowi, hak asasi manusia seperti diabaikan karena tidak ada penuntasan atau perubahan. Salah satu penuntasan yang tidak terlantaskan adalah penuntasan hak asasi manusia berat masa lalu. 2. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu. Contoh pelanggaran HAM. Tahun 2020, kasus tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam atau FPI di Karawang, Jawa Barat, 7 Desember 2020 menjadi kasus yang menarik perhatian publik. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. Yang pertama ialah Jokowi pernah gagal untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu pada masa awal dia. Yang kedua, konflik sumber daya alam dan agraria. Yang ketiga, kasus pelanggaran HAM intoleransi. Yang keempat, perlambangan kewirausahaan pegiat HAM sekaligus peneliti HRLS FH Unar menilai. Yang kelima, tahun berakhir, proses penegakan hukum HAM masa lalu tidak banyak dilakukan dan justru terhenti. Yang keempat ialah upaya penyelesaian. Perlambang kewirausahaan pegiat HAM sekaligus peneliti kasus pelanggaran HAM. kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu selama 5 tahun pemerintahan Joko Widodo Presiden nilai. Penerapan perlindungan HAM pada masa SBY. Ini terlihat pada 2012 HAM dalam Indeks Negara Hukum Indonesia sebesar 5,74 tahun sebelum turun menjadi 5,4 dan akhir masa SBY. Sementara itu tahun pertama Jokowi pada 2015 makin turun menjadi 3,82. Presiden mulai memperbaiki kinerja dalam HAM menjadi 4,25 dan 2017 kembali menjadi 4,51. 2. Kasus-kasus yang terjadi kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada Presiden SBY. Selama kepemimpinan SBY masih diwarnai kasus pelanggaran HAM mulai memindasi akses butuh di Papua, penembahan masyarakat hingga perampasan tanah di seluruh Nusantara. Kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. Kasus Munir dan Papua tidak terselesaikan sampai sekarang dan selama tidak ada tanggapan dari partai. Kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan pada masa SBY. Kasus Munir dan Papua tidak terselesaikan sampai sekarang dan selama tidak ada tahanan dari partai SBY tidak akan pernah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM sebab SBY begitu bergantung pada partai itu. Upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM pada masa SBY, membentuk Komite Kebenaran dan Persahabatan atau KKP. Presiden Megawati. Penerapan perlindungan HAM pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada saat menjabat sebagai presiden, Megawati menandatangani beberapa komisi negara. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, misalnya yang dibentuk berdasarkan Kepres nomor 77 tahun 2023. Dan komisi lain yang dibentuk adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri. 1. Petaka di Tanah Recong. Mulai April 2003, militer Indonesia menambah jumlah personil di Aceh sebanyak 30.000 tentara dan 12.000 personil polisi. Dikirim untuk melawan sekitar 5.000 tentara GAM.
Selama masa operasi, sekitar 200.000 orang Aceh terpaksa tinggal di kamp pengungsian. 2.879 anggota GAM tewas sejak 2003 dan 147 meregang nyawa selama Mei 2003 sampai Februari 2004. Kasus yang kedua, kasus Papua dan pembunuhan Munir. Pembunuhan pemimpin Papua, Tes Eluai oleh Kopassus pada 11 November 2001. Kurang 4 bulan setelah Megawati berkuasa, kasus lain adalah peristiwa penembakan oleh orang tak dikenal terhadap LC Bonai Bumbiak dan Matinu Bonai. Istri dan anak Johannes Nambonai, Direktur Lembaga Studi Advokasi HAM Papua, pada Desember 2002 diakhiri masa kekuasaan Megawati. Pembela HAM terkemuka Munir Said Talib meninggal pada 7 September 2004. Kurang 2 bulan sebelum Megawati diganti SBY. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Pembunuhan Munir. 2. Tewasnya tokoh pembela HAM. Dan yang terakhir, Operasi Terpadu Aceh. Upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Yang pertama, menerbitkan ketentuan Undang-Undang HAM. Dan yang terakhir, Undang-Undang Anti Terorisme. Presiden Gus Dur. 1. Penerapan perlindungan HAM pada masa Gus Dur. Gus Dur menghilangkan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dengan Inpres nomor 6/2000 tanggal 17 Januari 2000. 2. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Gus Dur. Kasus pembumi hilangkan di Timur dan kasus di Riau. Kasus pengibaran bendera Bintan Kejora di Papua. 3. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. Kasus Bulogate dan kasus Brunegate. 4. Upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM pada masa itu. Membuka cakrawala, mencabut TAP MPRS nomor XX-V/1966 dan menghilangkan diskriminasi.